Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, NIM 34 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program penyuluhan pertanian, yang mana saya mengambil di Desa Tunjung, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Peran penyuluh dalam menangani hama ulat pada tanaman melati ratoepu. Melati ratoepu terdapat di Desa Tunjung, Kecamatan Burne. Melati ratoepu sendiri merupakan komoditas unggulan Bangkalan yang berasal dari Burne dan tepatnya di Desa Tunjung. Terdapat beberapa keunggulan, antara lain aroma bunga yang lebih harum, menyengat, dan semerbak, warna bunga yang putih bersih, tangkai bunga besar dan panjang, jadi mudah untuk dirangkai dalam acara kemanten. Yang keempat, ada ukuran mahkota bunga lebih besar dari melati-melati yang lain. Produksinya tinggi, mencapai 30 ton per ha per tahun. Dan pertumbuhan tanaman cenderung lebih cepat dibanding melati-melati yang lain. Gambaran umum lokasi penyuluhan. Yang pertama ada karakteristik wilayah. Desa Tunjung memiliki luas sekitar 791 km per kubik. Menurut HA 2017 BPS Kabupaten Bangkalan, tanah sawah dari Desa Tunjung yakni sekitar 469,30 ha, tegalan atau lahan kering 194.015 ha, pekarangan 104 ha. Yang mana Desa Tunjung memiliki 9 kampung, 10 RW, dan 46 RT. Batasan wilayah dari Desa Tunjung sendiri ada di Kecamatan Burne, yang mana batasannya di bagian utara ada Kecamatan Arosbaya, di bagian timur ada Kecamatan Tanah Merah, dan bagian selatan ada Kecamatan Trage, dan yang bagian barat ada Bangkalan Kota. Yang kedua ada karakteristik penduduk. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Tunjung yakni sekitar 13.861, yang mana laki-lakinya sekitar 6.982 dan perempuannya 6.879. Luasnya lahan pertanian membuat mayoritas di sana adalah petani. Petaninya antara lain ada petani melati itu sendiri yang lumayan luas di sana. Lalu ada petani padi, semangka, dan petani mentimun. Untuk potensi sendiri, lahannya yang luas membuat mayoritas mata pencahariannya di sana adalah sebagai petani melati. Dengan didukung lahan yang sesuai, topografi dan ketersediaan air yang cukup membuat melati di Desa Tunjung sangat terkenal dan menjadi komoditas unggulan di Bangkalan. Nah, rencananya nih dari Dinas Pertanian Bangkalan sendiri akan membuat program yang mana tidak hanya lagi di Tunjung, produktivitas tidak hanya di Tunjung, tetapi akan disebarluaskan, yang mana tetap di daerah Kecamatan Burne. Melihat lahan di sana yang cukup subur, membuat Dinas Pertanian akan memperluas daerah produksi melati, yakni di Desa Sobih, di desa bagian utara Tunjung, dan desa-desa lainnya. Lanjutan dari tadi, kelembagaan. Di sana ada Karang Taruna Desa, yang mana cukup berperan untuk kemajuan pertanian di sana. Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, yang mana tadi banyak sekali program untuk memajukan produktivitas melati yang cenderung selalu meningkat tiap tahun, membuat
membuat Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan susah untuk menanggulanginya hal tersebut. Jadi Dinas Pertanian membuat sebuah program. Yang terakhir ada kontribusi dari dosen-dosen pertanian, yang mana ada di dosen pertanian di Universitas Trunojoyo Madura sendiri, lalu Universitas Negeri Surabaya, dan masih banyak lagi universitas-universitas lain di Jawa Timur, melihat produktivitas, keunggulan dan potensi dari Melati Ratu Ibu, yang setidaknya itu akan menjadi poin plus dari Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Isu permasalahannya di lokasi penyuluhan ada sekitar 5. Yang pertama ada permintaan akan bunga melati setiap tahun selalu meningkat, namun ketersediaannya selalu kurang. Maka dari itu Dinas Pertanian yang sudah saya jelaskan tadi membuat sebuah program, yaitu perluasan daerah untuk komoditas Melati Ratu Ibu sendiri, untuk menangani permintaan yang selalu meningkat tadi. Yang kedua, ini cukup umum dari petani-petani yang di daerah lain, yaitu modal terbatas. Yang ketiga ada kendala pemasaran yang tidak dapat diprediksi oleh para petani dan selalu berfluktuasi. Yang keempat ada harga bunga melati yang masih ditentukan oleh pengepul dan lemahnya kekuatan tawar-menawar harga antara petani dengan pengepul. Hal ini dikarenakan petani-petani yang ada di daerah Tunjung cenderung memiliki pendidikan yang rendah, sehingga mereka tidak tahu harga pasaran bunga melati di luar sana. Nah, di sini saya mengambil tema yang permasalahan atau isu yang kelima, yang menurut saya itu adalah hal yang harus dilakukan, yang harus diselesaikan, yakni masih sulit dalam penanganan ulat. Mengapa demikian? Saya memilih isu ini untuk segera diselesaikan karena masih banyak sekali petani di sana masih tidak tahu langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka bingung, bahkan ada beberapa kelompok tani yang pasrah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan kalau tanaman tadi terkena ulat. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa pertanian dari agribisnis akan melakukan penyuluhan dan program penyuluhan di desa tersebut tentang sulit dalam penanganan ulat. Untuk materi penyuluhan pertanian, saya menggunakan demonstrasi plot yang pertama, dan yang kedua ada pemberian motivasi. Di sini saya menggunakan demonstrasi plot, menurut saya cukup efisien dan banyak menggunakan panca indera. Yang kedua ada pemberian motivasi, yang mana bagi para petani yang merasa putus asa bisa kita kumpulkan dan memberi motivasi terkait semua permasalahan di pertanian bisa kita selesaikan dengan cara bersama dan akan ada jalan keluarnya. Baik, langsung ke rencana kegiatan penyuluhan. Yang poin pentingnya berikut ini merupakan tabel yang nantinya akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Tunjung, yaitu tentang permasalahan hama ulat. Yang pertama itu pemberian materi menggunakan metode demplot. Yang pertama ada pemberian materi tentang ulat, ciri jika tanaman melati itu terkena ulat. Itu dari kami penyuluhan akan memberikan ciri gambaran agar para petani mengetahui bagaimana ciri-cirinya bagi tanaman yang terkena serangan hama. Pelaksanaannya, karena ini awal pengenalan tentang hama tersebut, jadi kami lakukan langsung bulan depan, yaitu Desember tahun 2020.
Lalu yang kedua ada pemberian materi terkait tindakan pertama jika sewaktu-waktu tanaman terkena serangan hama ulat tersebut. Tetap menggunakan demonstrasi plot. Di sini kami dari penyuluhan akan memberikan contoh dan materi. Jadi nanti kami akan memberikan contoh daun atau bunga yang sudah terkena serangan hama dengan memberikan ciri-cirinya itu seperti apa dan cara penanganannya itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada pemberian materi terkait pemanfaatan bahan-bahan alami untuk menangani hama ulat tersebut. Nah, tidak langsung ke pestisida, melainkan kalau ada yang alami dan tidak merusak lingkungan, kami lakukan terlebih dahulu, baru setelah memang benar-benar sudah tidak bisa lagi terselesaikan oleh bahan-bahan alami, maka selanjutnya langkah yang keempat yaitu pemberian materi terkait pestisida yang tepat dalam penanganan hama tersebut, yaitu bisa menggunakan pestisida nabati misalnya, yang mana dilaksanakan pada Februari tahun 2021. Poin kelima ada pemberian materi terkait pestisida yang tepat dalam penanganan hama tersebut, yaitu pestisida selektif. Yang tadi kan di poin 4 ada pestisida nabati. Nah, yang kelima menggunakan pestisida selektif. Nah, dari pestisida yang kedua tadi kita bandingkan pestisida yang mana yang memang terbaik untuk menyelesaikan hama tersebut. Yang keenam ada langsung melakukan praktek cara memberikan pestisida kepada tanaman yang terserang ulat. Jadi kami akan memberikan praktek bagaimana melakukan menyiram pestisida gitu kepada tanaman yang terkena serangan ulat. Tidak semua tanaman yang akan kami contohkan, hanya beberapa saja. Melihat dampaknya nanti takutnya akan menyebar ke tanaman lainnya. Yang terakhir ada praktek langsung ke lapang yang memberikan pestisida kepada tanaman yang terserang hama tersebut, yang akan dilakukan pada Maret 2021. Nah, untuk pemberian motivasi yaitu kami akan membentuk sebuah kelompok kecil guna memberikan beberapa motivasi terkait petani-petani yang ingin menyerah jika pada tanaman sudah terserang hama tersebut. Padahal semua permasalahan tadi bisa diselesaikan dengan bersama-sama dan pasti ada jalan keluarnya. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya terkait penyuluhan programa tanaman melati yang terserang hama ulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.